Makanya saya bilang tadi, saudara kita Muslim kan tidak memiliki makna kurban. Kurban itu kan artinya menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi mengapa ada kurban? Jadi sebenarnya harus dipahami dalam konteks Adam loh. Ketika jatuh dalam dosa kan dia terpisah dari Allah. Maka ada kurban, artinya Allah mendekatkan diri. Makanya di dalam Alkitab itu Allah yang mendekatkan diri kepada manusia sebelum diusir dari Taman Eden. Inilah makna kurban itu. Jadi pendamaian, penebusan, pengampunan itu yang ada di situ. Namun setelah diusir dari Taman Eden, manusia juga harus mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang sama, yaitu melalui kurban juga. Kita lihat ini. Jadi makanya di dalam perjanjian lama tidak ada penebusan, tidak ada pendamaian dengan Allah, tidak ada keselamatan tanpa ada pengantara kurban melalui darah. Di situ. Dan ini, ingat, ini perlu saya tunjukkan ini, lihat. Adam ini kan, yang pertama itu kan dia korban itu. Yang mengorbankan itu Allah sendiri loh, yang memulai kurban pendamaian itu. Apa itu yang mendekatkan. Kemudian, ini ya, sebentar. Ini, yang terakhir, yang melakukan itu ya Allah, melalui Yesus Kristus. Karena korban Yesus itu berbicara 4 hal. Yang pertama, karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Di dalam Yesus, manusia didamaikan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dosa manusia dikuasai iblis. Melalui Yesus, manusia menang atas iblis. Karena dosa manusia mengalami maut, kematian. Di dalam Yesus, manusia dihidupkan, didamaikan dengan Allah. Karena dosa manusia mengalami kerusakan, kehancuran. Daripada apa? Karakternya, sifatnya. Di dalam Yesus kita diperbaharui. Inilah tujuan pengorbanan Yesus. Jadi tujuan pengorbanan Yesus bukan tujuan bagi-bagi daging. Bukan tujuan untuk bagi-bagi daging ke tetangga. Bukan itu tujuannya. Kalau bagi-bagi daging itu remeh-temeh. Kalau Ibu Yuni mau daging babi, hubungi kami biar kami kasih. Oke, ini kita juga kedatangan teman-teman ya. Ada Pak Erben, ada Bapak Nabisuk. Shalom Pak, Bapak-Bapak. Ya, shalom Ibu, selamat siang ini. Selamat siang. Luar biasa tadi pemaparannya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara konsep keselamatan, tanpa orang mengerti tentang Adam, bagaimana sebelum berdosa dan setelah jatuh dalam dosa ya susah. Karena Adam itu gambar dan rupa, penguasa. Kekuasaan itu tidak selesai dikerjakan Adam, dan Yesus yang menyelesaikannya. Nah, memang materi ini materi yang sangat bagus sekali. Tapi kalau umat-umat sebelah, apakah nangkap? Cuma ada tadi aku tertawa. Ibu Sopi udah ada nih, Ibu Sopi. Udah Pak, udah. Nah, saya protes Ibu Sopi nih. Ibu Sopi kayaknya ada kelupaan nih. Ibu Sopi? Ya, boleh protes apa? Protes. Ibu bilang tadi Adam yang menamai semua binatang. Ibu salah. Karena ada binatang yang tidak dinamai Adam loh, Bu. Seperti kucing. Oh iya, apa tuh? Apa? Kucing, burung gagak. Itu nggak dinamai Adam itu. Belalang? Itu diusap dan bersihin itu. Dibersinin. Iya, aku jujur tadi. Gimana pendapat teman-teman tentang materi yang kita pelajari tadi? Apakah baru dengar atau mungkin ada masukan, ada tambahan? Boleh loh. Jadi kita saling belajar ya. Materinya udah bagus, Bu Sofi. Cuman artinya gini, intinya kan ajaran keselamatan kita itu kan berkesinambungan. Sejak manusia belum berdosa, manusia diusir, manusia dihampiri Tuhan, baru manusia diusir. Sampai sekarang itu tergambarkan loh ajaran keselamatan. Bicara tentang kurban. Ini kan, kurban yang pertama kali itu dikerjakan oleh Allah. Kurban itu berbicara tentang Allah mendekatkan diri. Jadi kurban itu rupanya bukan masalah sembelih-sembelihan, bukan itu. Tapi kurban itu adalah mendekatkan, menyatukan, menjadikan kerabat. Kita tahu kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan manusia terpisah. Manusia ketakutan dengan Tuhan, gak berani. Maka ada kurban untuk mendekatkan. Dan itu dikerjakan Allah. Yesus juga datang untuk mendekatkan kita dengan Allah, Allah dengan kita. Makanya kurban tentang Yesus ini kan, pengorbanan Yesus itu sangat berbeda dengan Berbeda dengan pengorbanan di dalam zaman Keluaran. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau di Keluaran yang mempersembahkan kurban itu imam. Dia mempersembahkan untuk dirinya dan dia memakai sarana itu hewan. Tetapi Yesus, dia adalah imamnya, dia adalah kurbannya, dan dia adalah semuanya. Dan itu yang dikerjakan. Jadi sebenarnya bicara hukum kurban tentang keselamatan ini, di Alkitab itu jelas. Cuma kalau kita kaitkan dengan saudara kita sebelah, ya menurut saya sampai hari ini kurban bagi mereka itu potong daging, di mana-mana, habis itu dibagi-bagi. Kalau di kita kan enggak, berbicara kurban, ada imamnya, yang besar. Ada hewannya, ada bait Allahnya, atau ada misbahnya. Baru ada umatnya.
Tapi kalau di saudara kita sebelah, imamnya siapa? Iya kan? Bait Allahnya misbahnya apa? Setahu saya selama ini kalau dikurbankan itu ya bisa di halaman atau di lapangan terbuka, halaman sekolah, samping rumah. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang memang sangat berbeda. Jadi mengapa saudara kita orang Muslim, materi yang disampaikan Ibu Sofi tadi itu udah bagus banget, udah lengkap. Tapi mereka nggak pernah bisa paham itu kenapa? Karena saya katakan Quran tidak ada kaitan dengan kitab kita, kitab Yahudi. Nggak ada kaitannya. Itu aja dulu dari saya, mungkin ditambahkan teman-teman. Ya, saya mau tambahkan. Ibu Adasa. Silakan Bu Uti. Silakan Bu Uti. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi dengan pemaparan ini, saya pikir bukan hanya soal penciptaan ya. Kita juga nanti bisa bicara segala macam ya. Karena Alkitab itu dia tidak berdiri sendiri, artinya gedebuk dari langit langsung tanpa ada kronologis, tanpa ada sebab akibat, tanpa ada sesuatu yang ada di belakangnya ya. Karena kejadian ketika Yesus datang ke bumi itu juga ada sebab akibatnya ya kan. Kejatuhan manusia itu juga ada sebab akibatnya, dan segala sesuatu itu semua dilatar belakangi dengan konteks ya, kita berkata begitu kan. Dari sini kita bisa melihat apa itu dosa, apa itu penciptaan, apalagi apa itu kebangkitan, apa itu kematian Yesus ya, semuanya itu ada maknanya, dan maknanya itu ada di belakang kita ya, maknanya itu bisa kita lihat kenapa begitu, kenapa begini. Inilah artinya satu karya besar agung ya. Inilah yang bisa membuktikan bahwa Alkitab ini memang betul-betul dari Tuhan ya, karena sejak penciptaan manusia pertama kali sudah dikasih tahu ya, betapa dari awal sampai akhir, sampai endingnya, sampai kenaikannya, bahkan sampai sekarang kita ini ada dalam masa penantian, masa di mana kita semua sedang menunggu hari kedatangannya, itu sudah sangat jelas sekali teman-teman ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya, kita mempunyai seorang narasumber yang sangat-sangat mumpuni yang menyiapkan dirinya khusus untuk itu ya. Harusnya kita bersyukur pada Ibu Sofiatul ya, kita mempunyai seorang narasumber yang dipersiapkan untuk itu ya. Baiknya nanti kita belajar lagi ya Ibu Sofi, jangan cuma sampai di sini ya. Besok ada lagi yang lain-lain. Maaf, ini saya punya HP sebentar-sebentar itu hidup, sebentar mati karena casnya juga lagi ngecas juga ini. Tetapi yang bisa saya tangkap di sini, saya bisa melihat betapa Tuhan kita itu nggak bisa lagi diragukan. Ya, di kitab di sebelah sana cuma ngambil. Bahkan saya sekarang terbengong-bengong gitu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Abraham mendirikan Ka'bah gitu ya? Karena dia nggak tahu Abraham itu lahir tahun berapa gitu kan? Ribuan tahun sebelum ada yang namanya kitabnya Pak Al-Ayubi gitu kan? Sebelum ada yang namanya Ka'bah gitu, Ka'bah tahun berapa dan Abraham itu tahun berapa? Bagaimana mungkin ada gedung yang gedung yang berapa ribu tahun masih ada? Dari sini pun kita harus berpikir ya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali. Kejadian manusia sejak pertama dia diciptakan, kejadian bumi alam raya sejak dia pertama diciptakan, lalu kejatuhan manusia itu, manusia pertama diciptakan, lalu kejatuhannya, sampai kejatuhannya, lalu bagaimana Tuhan bekerja untuk melepaskan mereka dari ikatan dosa itu, ya kan? Dan bagaimana Tuhan memimpin bangsa itu lewat perjalanan-perjalanan yang luar biasa lama, menunggu waktu berabad-abad lamanya. Tetapi dalam perjalanan itu ditunjukkan dengan sangat hebat, sangat luar biasa. Lewat sosialisasi kejadian-kejadian yang telah diarahkan oleh Tuhan itu mengarah kepada satu nama untuk pembebasan mereka itu. Ya, lalu para penulis-penulisnya juga orang-orang yang tidak kenal satu sama lain, dan mereka hidup pada masa mereka sendiri-sendiri, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada radio untuk saling berbagi komunikasi dan saling berbagi cerita untuk menulis kitabnya. Tetapi mereka bersuara yang sama gitu loh. Bersuara yang sama, lalu mengalami pengalaman yang sama, dan menceritakan Tuhan yang sama. Tuhan yang ada pada masa manusia diciptakan, sampai Tuhan yang ada pada masa akhir Tuhan Yesus itu naik ke sorga. Itu sama semua, karena dipimpin oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan itu yang memimpin manusia itu sejak peradaban manusia, sampai Yesus naik ke sorga, dan sampai kita sekarang sedang menanti kedatangannya itu, ya dia juga. Ini adalah spektakuler sekali teman-teman. Kalau kita mengerti ya Alkitab itu sangat-sangat spektakuler. Sayang ada lawan, tidak ada banding. There isn't any comparisons about it. Ya, there isn't any other one who can compare ya the magnificence of our Bible, our scripture. There isn't, saya bilang nggak ada, even for 1 minute, bahkan itu satu titik pun nggak ada.
Ya, adapun di tempat-tempat sana mereka mencoba untuk meniru-niru, mencoba untuk mengambil-ngambil nabi-nabinya, mencoba untuk mengaku-ngaku bahwa dialah pencipta yang pertama itu. Itu karena ya luar biasa ini dia. Ya kan, karena kehebatannya, karena spektakulerannya, dan karena kebenarannya itu absolut ya. Yang namanya ditiru-tiru itu kan kita meniru karena kita tahu yang kita tiru itu adalah yang benar, yang baik. Makanya kita mencoba meniru gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Sofi ya, saya terberkati. Terima kasih. Ya, yang mau saya tambahkan sedikit adalah bahwa Alkitab ini konsisten. Ya, jadi bicara, makanya saya mengatakan, selama Anda tidak menerima kitab Tanakh, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, Anda berada dalam kebloonan abdi. Karena karena pondasi dasar daripada Alkitab kita itu adalah kitab Taurat, dan pondasi dasar daripada kitab Taurat adalah kitab Kejadian. Jadi kalau kita kehilangan kitab Kejadian, maka kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan, kemana kita akan pergi, apa yang akan terjadi itu kita nggak akan tahu, teman-teman. Karena kitab Kejadian di sinilah asal muasal penciptaan manusia, asal muasal perkawinan, asal muasal dosa, asal muasal semuanya ada di situ. The origin, namanya aja kitab Kejadian. Nah, ketika kita kehilangan kitab Kejadian, kita nggak tahu, teman-teman. Karena Alkitab itu konsisten. Maka di kitab Wahyu, itu kitab terakhir di dalam Alkitab kita, Anda tidak bisa tahu apa yang ditulis Rasul Yohanes di kitab Wahyu kalau Anda kehilangan kitab Kejadian. Karena kitab Wahyu itu merupakan antidot atau antitesis dari semua yang ditulis di dalam kitab Kejadian oleh Musa. Ya, semua yang dihilangkan oleh Adam di dalam kitab Kejadian, terutama Kejadian 1 ya sampai Kejadian 11, itu dibalikkan sama Tuhan di kitab Wahyu. Makanya kita nggak bisa baca kitab Wahyu tanpa Anda membaca kitab Kejadian. Anda nggak bisa, karena itu kuncinya di situ. Kitab Wahyu itu terbalik, semuanya terbalik dari apa yang ditulis Musa di dalam kitab Kejadian. Apa yang dihilangkan Adam itu dikembalikan kembali di langit yang baru dan bumi yang baru di Wahyu 21. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Alkitab itu amazing, merupakan satu benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda baca Quran itu berantakan, kronologinya nggak jelas di mana-mana. Ya, kisah mengenai penciptaan ada di beberapa surah, kisah mengenai nabi-nabi ada tersebar di mana-mana, nggak jelas. Ya, Anda ada baca ayat yang di atas sama ayat yang di bawah nggak ada hubungan. Ya, Anda harus lihat asbabul nuzulnya, perlu bisa tahu kapan ayat turun. Karena mereka mengatakan ayat ini cuma turun 5 sampai 10 ayat tiap kali turun. Padahal ayatnya juga nggak turun sih. Itu sebenarnya kitab-kitab Syria, berbahasa Syria, Aramaik dan Ibrani yang diperoleh oleh Muhammad pada waktu itu, diterjemahkan oleh Said bin Tabib. Ya, itu intinya teman-teman. Ya, jadi Alkitab kita itu runtuh. Kalau Anda mau kisah penciptaan ya hanya ada di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya, Anda mau kejatuhan manusia ada di Kejadian 3. Itu ceritanya konsisten terus tuh sampai kitab Wahyu. Nggak berantakan. Bu Sofi. Ya? Oke ya. Ini gini ya Bu Sofi. Kita masuk aja ke Q&A ya. Teman-teman kita udah nunggu nih. Tapi saya atur dulu ya. Saya atur dulu aturannya supaya kita tertib dan teman-teman yang di live juga bisa mendengar dengan nyaman gitu. Jadi jelas apa yang dibicarakan di ruangan kita ini. Nah, pertama itu teman-teman, aturan pertama itu kita saling menghormati. Nggak ada yang namanya merendahkan orang secara pribadi. Kemudian di sini kan teman-teman bertanya itu haknya sama, mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, Buddha dan lainnya itu haknya sama. Jadi nggak ada yang diistimewakan. Nah, ketiga, saya kasih bertanya kurang lebih 1-2 menit ya. Nah, kalau ada yang eyel-eyelan, mohon maaf, saya akan turunkan ya. Jangan sakit hati. Karena tujuan saya supaya tertib aja kita dengar apa yang diobrolkan. Gitu ya. Di sini ada narasumber kita banyak nih, Pak Erben ada juga membantu yang maksudnya menemani Ibu Sofi, Bu Uti, kemudian juga mungkin Bapak Nabisuk ya. Itu aja aturannya ya teman-teman, nggak banyak-banyak. Supaya kita sama-sama ingat. Mungkin ini, Bu. Apa lagi Pak? Kawan-kawan yang ada di live YouTube, daripada jari kalian capek ketak-ketik, nanti naik ke atas saja, diskusi, bertanya. Ya, betul-betul. Silakan. Terutama yang ini nih yang dari tadi itu siapa nih? Si Gurson ya? Gunarson. Ya, Gunarson. Silakan Pak Gunarson. Welcome. Kita sambut dengan gembira. Oke, kita mulai ya Bu Sofi ya, Pak Erben, Bu Uti. Ya, silakan diskusi. Siap. Ya, Pak Nabisuk, ada yang mau disampaikan dulu Pak Nabisuk? Atau Pak Ya, lanjut aja dulu, lanjut. Okay. Ya, silakan semua, lanjut. Baik. Ya, baik, kita kasih kesempatan buat The Rock. Apa nih, Rocks? Ya, Rocks. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan, ditanyakan. Shalom, selamat pagi Ibu Sofi. Selamat pagi. Iya, ini kemarin kan baru kita pasca ya. Ada di buku sebelah itu kan mengatakan dia tidak disalibkan, tetapi langsung diangkat. Nah, kalau begitu saya hanya mau, kalau mereka nggak percaya perjanjian baru, saya hanya mau ke perjanjian lama aja Bu. Ada satu ayat di Ayub 19 ayat 25 sampai 27 itu kira-kira untuk siapa Bu ayat itu? Ya, silakan dibukakan list. Saya rasa aku sambil masih nyetir nih. Jadi bisa teman-teman bantu jawab ya. Iya, Ayub 19 ayat
25 sampai 27. Karena kalau dikasih PB kan nggak mungkin di... Tolong dibacakan aja, Pak. Dibacakan aja, Pak. Oh, Coba ada saya kalau ayatnya. ini keluar kayaknya agak sulit. Maksudnya biar yang teman-teman yang di YouTube juga mungkin bisa lihat. Iya. Saya coba share ya, Pak. Mudah-mudahan lancar signal saya. Iya, di sini hujan besar, jadi sinyal saya hilang-hilang timbul juga. Ayat 20 ya, Pak? 25 sampai 27, Bu. Silakan dibaca, Pak. Oh iya, oke saya baca ya Bu ya. Ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Itu Bu, ayat 25. Mungkin Bu Sofi atau Pak Erpen. Kira-kira kalau ini dipakai sebagai rujukan, ini gimana? Ini nubuat persis Kak? Nubuat ini sama dengan yang terjadi di PB atau enggak Pak? Atau Bu Sofi? Itu aja sih. Ya. Ya, Pak Erben mungkin bisa bantu Pak Erben? Ini kan konteksnya kan tentang Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Artinya bahwa Allah memiliki Ayub itu sendiri. Bahwa Allah pemilik Ayub. Dan dia yakin bahwa Tuhan berdaulat atas hidupnya. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Karena memang kalau dalam penafsiran ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ini menuju kepada Allah. Tapi ada juga berbicara tentang nubuatan. Itu yang menjadi apa pendapatnya di sini. Saya baca. Tapi saya akan dalami lagi ya. Iya, karena saya lihat di situ dikatakan penebusku hidup dan ia bangkit di atas debu. Mungkin Ibu Sofi bisa sampaikan apakah tokoh-tokoh di Perjanjian Lama yang telah bangkit gitu, orang-orang Yahudi? Ya, sorry aku sambil di jalan nih. Ya jelas ini menubuatkan tentang kebangkitan Mesias, bahwa Mesias itu memang hidup. Dan di dalam Mazmur Daud kan juga dikatakan penebusku hidup. Jadi sebenarnya ada konsep Yahudi itu yang mengatakan bahwa kita ini ditebus. Jadi Allah itu juga penebus kita. Nah ini beda dengan konsepnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah disebut sebagai penebus. Ya nggak teman-teman? Iya. Betul. Iya, Ya, jelas juga kan itu aja, Bu. penebus itu kan Saya tambah. Yesus. Yesus kan adalah penebus. Dia memang dia hidup, dia bangkit lagi. Itu justru malah merujuk kepada Yesus betul-betul telak karena Yesus itu adalah penebus dan juru selamat. Itu saja. Nah kenapa ada tebus menebus mereka juga nggak tahu alasannya kenapa. Karena dosa di dalam Alkitab kita itu artinya kita berhutang kepada Allah. Hutang apa? Hutang nyawa, hutang darah kita sama Tuhan. Ada misalnya tebus menebus, yang menebus mereka itu kan orang Yahudi sama orang Nasrani, orang kafir. Mereka kenal kok tebus menebus. Ya, Atikoh itu kan juga ditebus, tapi mereka nggak mau mengaku itu. Bisa saya Kita tambahkan ada ini, Bu? menebus mereka, Bu. Ya, silakan. Silakan. Pak, itu memang untuk nubuatan. Cuman waktu itu kan manusia masih ada di alamnya ya kan. Nah, bukan juga di neraka, tapi alam apa itu Bu Sofi? Jadi mereka ini menunggu kedatangan si Mesias ini. Nah, untuk penebusan dosa. Nah, itu pun sama dengannya Abraham. Nah, mungkin Ibu Misadasa bisa buka Yohanes 8 ayat 56 di Perjanjian Baru. Oke, Yohanes 8 sampai ya. 59. Ya, Yohanes 8 ayat 56 sampai 59. Semua orang yang meninggal waktu itu, dia ada alamnya. Jadi mereka itu akan dibangkitkan saat Yesus itu naik. Sudah ditebus dosa gitu. Jadi bersama-sama dengan Yesus itu pasti masuk ke Taman Firdaus atau surga di sana. Makanya butuh penebusan dosa. Nah, itu ada di Yohanes 8 ayat 56. Sudah terbuka, Bu? Iya, ini. Ya. Kelihatan. Nah, Abraham, oke, ini saya bacakan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihat dan ia bersukacita. Nah, di sini Abraham kan sangat jauh beda usianya kan dengan ribuan tahun gitu dengan Yesus kan lahirnya. Tapi Abraham melihat sama Ayub bahkan nabi-nabi atau sebelumnya raja-raja itu dia ada alamnya gitu kan. Tapi yang harus ditunggu ini adalah Mesias harus turun ke dunia gitu kan. Nah, makanya firman itu menjadi manusia gitu Pak. Ini memang nubuatnya kepada Yesus Kristus ini. Yesuslah Allah itu yang ditunggu-tunggu untuk membangkitkan. Karena setelah kita terbelenggu oleh dosa, itu tidak ada satupun yang naik ke surga. Nah, yang naik ke surga itu adalah Nabi Elia sama siapa satunya itu? Henok. Nah,
yang memang dibangkitkan langsung kan dengan tubuh kemuliaannya. Nah, mungkin itu bisa dipahami, Pak. Ya, makasih Pak Bu Sofi, Pak Erben. Saya permisi dulu supaya yang lain bisa naik. Oke. Oke, Pak. Ya, Terima kasih. silakan, Pak. Ini, Pak Erben mau ditambahkan, silakan, Ya. nggak apa-apa, Pak. ini juga menegaskan keyakinan Ayub ya, bahwa jika ia mati, ia akan melihat Tuhan. Dan dia yakin bahwa suatu hari kelak, ia akan menerima tubuh baru dari Tuhan. Jadi apa yang diucapkan oleh Ayub ini merupakan, ini janji, memberi keyakinan besar kepada kita, bahwa kematian bukan akhir segalanya, karena ada penebus. Penebus kita itu Allah yang hidup, dan itu sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dan Ayub pasal 19 ayat 27 ini juga adalah salah satu pernyataan iman besar yang ditemukan di dalam Alkitab. Pernyataan-pernyataan iman penting lainnya dibuat oleh Rut juga ada, oleh Yeremia, baru ketika lagi-lagi berani, Daniel, Habakuk, dan banyak hal. Jadi ini salah satu pernyataan iman yang sangat besar ditemukan dalam kitab Ayub. Ayub kan kita tahu kan waktu itu kan dia sedang dalam keadaan sakit. Boleh dikatakan secara fisik dia sudah boleh dikatakan akan mati. Tetapi Ayub itu yakin akan penebusan. Jadi penebusan di sini itu berbicara juga sekaligus pengharapan akan kedatangan Mesias. Karena begini, seluruh umat PL itu percaya akan datangnya penebus. Itu Sang Mesias. Dan Yesus sudah menggenapinya. Itu yang harus ditegaskan di sini. Itu aja dulu. Ini bisa dikaitkan dengan... Iya, silakan. Ya, itu sudah kaitannya sama dengan Yohanes tadi. Makanya ada Yesus berkata kan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada berarti dia Allah yang memang sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Itu logikanya, ya kan? Makanya Alfa dan Omega, akulah awal dan yang akhir. Tapi ketika Yesus mengatakan ya, Abraham telah melihat hariku dan dia bersukacita karena telah melihat, itu memang itu rujukannya kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 18 ya, karena di situ dikatakan kemudian TUH Yud-Heh-Vav-He menampakkan diri kepada Abraham. Lalu di situ ditulis dia menampakkan diri dalam 3 wujud manusia. Dan Yesus sebetulnya mengaku itu bahwa salah satu dari wujud manusia itu adalah dia sendiri gitu. Itu maksudnya Abraham telah melihat hariku ya, dan dia bersukacita. Memang yang mendatangi Abraham tiga wujud itu adalah ya salah satunya adalah Yesus. Dan sebelumnya kan sudah tercatat bahwa sebelum Yesus datang menjadi manusia, dia itu disebut sebagai malaikat Tuhan, malaikat Allah. Ya, sejak di dalam perjanjian lama, malaikat Allah atau malaikat Tuhan ini kan tercatat dia banyak sekali ya menampakkan diri kepada para nabi-nabi ya, kepada Biliam, kepada Simpson, kepada Daniel, kepada nabi-nabi ya, kepada Musa bahkan ya. Di Gunung Sinai itu kan yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru sudah tidak ada lagi ditulis nama itu, karena dia sudah menjadi Yesus gitu loh. Ya kalau kita perhatikan nggak ada lagi malaikat Tuhan ditulis itu, nggak ada. Semua dalam huruf kecil alias malaikat biasa. Tetapi di perjanjian lama malaikat Allah itu bahkan di dalam Yesaya 63 dikatakan bahwa bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah. Tetapi saya mendapatkan jawaban itu di dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Alkitab bahasa Inggris jelas menyatakan dia sendirilah itu sebetulnya adalah the angel of his presence, adalah malaikat dalam kehadirannya. Dia itu Yesus Kristus gitu. Ya itu dia. Yesus sudah mengkonfirmasikan dia sudah ada sebelum Abraham. Iya. Itu dia. Oke, teman-teman kasih mohon maaf sedikit, kasih penjelasannya lebih singkat, jelas gitu. Tapi kalau memang perlu untuk lebih panjang nggak apa-apa ya. Soalnya ini teman-teman kita nih kayaknya udah pada udah gatel pengen nanya gitu. Ya, dari Bu Yuni dulu deh. Yang lain. Bu Yuni silakan Bu Yuni. Oke, selamat siang semuanya. Saya hitung sampai 5 menit, paling banyak saya akan dikik. Oke, saya tanya ya. Anda mengatakan korban. Oke, kami sekarang kan berkorban sapi, kambing, apa mana? Apalah di sini biasanya di Indonesia sapi sama kambing kan umumnya. Kami setelah dipotong, kami dagingnya akan dibagikan, kami akan bikin rendang, bikin sop, bikin apa gitu kan. Yang saya tanyakan adalah, kalau sapi, kambing itu dibikin korban, ya lumayan juga dagingnya bisa dimakan. Lah kalau Tuhan dikorbankan, digantung, malah buat apa ya? Bikin sop nggak bisa, bikin rendang nggak bisa. Ya silakan jawab. Oke. Siapa yang mau jawab? Pak Erben dulu kali ya. Satu itu kebodohan yang Makanya kalau orang goblok ya begitu itu. Sudah dijelaskan video panjang melebar. Tadi video saya nggak salah hampir berapa menit tuh bisa data. Lama. Minta ampun, masih ditanyain harus diulang lagi. Ya, sabar ya Bu Sofi. Ya, tapi Sofi jawab Sofi, karena kan ini terminnya menjawab. Jawab aja. Ya maklumi saja. Ya, dimaklumin aja. Nggak usah di mute. Sekarang aku tanya, tadi aku sudah menjelaskan. Kata korban itu artinya apa, Yuni?
Ya korban perasaan. Hmm. Udah deh, tolong yang lain aja deh daripada aku emosi jiwa tadi. Saya- Aku sabar, Miss. Aku sabar, aku berani. Aku jawab dia ya. Ya, Yuni, biar saya jawab Yuni. Ya, Yuni. Ya, biar saya jawab kamu, biar saya menjawab Ini, kau. Jangan ditutup dong, teman-teman, kasihan Uti, lah. tunggu sebentar Bu Uti. Saya turunkan di bawah karena saya sudah peringatkan sejak awal. Nggak mau yang modelnya aneh-aneh begitu. Yang niat hatinya tulus mau bertanya itu yang saya terima. Kali ini saya bosnya ya. Pokoknya Ya. ini Ya, sama Ya, bagus. sekarang di bawah dulu. Silakan. Bu Uti. Ya, saya jawab dia ya, walau dia di bawah ya. Jadi Yuni sendiri, saya mau tanya Yuni ya, sebetulnya peringatan tentang ya apa yang kalian lakukan itu di hari Idul Adha itu maksudnya apa gitu loh, yang melatar belakanginya itu apa? Apa gunanya kalian melakukan itu? Dalam memperingati apa? Dan makna keimanannya itu apa? Dan hal ini pun kalian masih kebingungan gitu loh. Ya, ini kan tadi udah dijelaskan oleh Sofia tuh, semuanya ada maknanya, karena semuanya itu ada yang melatar belakanginya. Kematian Yesus di kayu salib itu ada maknanya, ada tujuannya, ada sebabnya, dan bahkan sudah dinubuatkan bahwa itu adalah pekerjaan karya besar agung Tuhan, dan tidak ada jalan lain yang bisa mendandinginya. Alkitab di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bahkan Elohim sendiri mengatakan bahwa di dalam Kejadian 9 ayat 6 itu dikatakan bahwa ada masanya nanti di mana dia sendiri akan mempunyai darah. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan karena darah itu merupakan perlambang nyawa. Karena darah itu merupakan perlambang hidup. Ketika kita tidak punya darah, tidak akan ada kehidupan. Itu melambangkan darah Yesus. Ketika kamu tidak memiliki menerima darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib itu, tidak ada hidup yang kekal buat ente. Ente akan binasa kekal masuk ke dalam neraka di mana di situ tetap tangis dan kertakan gigi. Itu loh Bu maknanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan yang maha besar, maha agung, maha kudus itu sampai harus melakukan itu? Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya sampai kepada titik yang paling rendah. Titik yang paling rendah itu apa? Yang mati di kayu salib. Karena kayu salib itu merupakan perlambang penghinaan manusia sehina-hinanya. Karena apa? Karena hukuman kayu salib itu bukan hanya, para narapidana itu bukan hanya dihukum, tetapi di kayu salib itu mereka juga dilecehkan, mereka juga dianggap aib, bahkan dianggap kutukan untuk orang-orang yang menjalani hukuman salib. Dan bahkan Tuhan melakukan itu semua. Itu semua ada sebab akibatnya Ibu Yuni. Karena apa? Karena tidak ada jalan lain. Karena semua dosa-dosa Bu Yuni itu harus dihukum. Tetapi masalahnya Bu Yuni ya, Allahmu itu, Allah kami itu, Elohim itu, dia Allah yang maha mengasihi, dan dia tidak mau satupun manusia itu binasa. Dan hanya dialah sendiri yang satu-satunya, yang suci, yang kudus gitu loh. Ya, orang berdosa, kain yang kotor itu tidak bisa menyucikan dirinya dengan dirinya sendiri. Yang dia butuhkan kain yang kotor itu adalah sabun yang higienis, sabun yang bersih, sabun yang bisa menghilangkan semua kotoran. Begitu juga dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni yang kotor penuh dosa ini tidak bisa menyembuhkan atau menghilangkan dosa Ibu Yuni dengan pahala-pahala yang Ibu Yuni lakukan. Yang bisa menyucikan Ibu itu adalah darah yang suci, darah yang kudus, adalah darah yang tidak berdosa. Bahkan Yesus mengatakan, ayo barang siapa dari kalian yang bisa membuktikan saya orang berdosa, tunjukkan, kata gitu kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 9 atau 8 itu kan. Jadi Yesus itulah satu-satunya pembersih. Yesus itu dapat tidak berdosa, dan darahnya itu berkuasa menghapuskan, menyucikan dosa Ibu. Dan di dalam diri Yesus itu, hukuman dosa itu, Allah yang harus menghukum dosa itu ditimpakan kepada Yesus gitu loh. Jadi di dalam salibnya itu, Yesus itu yang menerima hukuman dosa, menampung semua kutukan dosa, dan di dalam salibnya itu kasih Allah dinyatakan gitu loh Bu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, karena Allah harus mendosa, tetapi dia mengasihani orang-orang yang berdosa itu. Dan hanya dia bisa melepaskan orang dari dosa itu. Maka adalah Yesus. Yesus telah menanggung kutuk dosa itu, Bu, di dalam darahnya. Oke? Itulah makna pengorbanan Yesus. Bukan seperti di tempat Ibu yang main potong-potong hewan, apa maknanya? Kagak ngerti gitu loh. Ibu mengatakan potong hewan di tempat Ibu adalah memperingati Ismail yang dikorbankan. Itu pun salah sejarah, Bu. Ismail bukan dikorbankan, tetapi adalah Ishak gitu loh, Bu. Ngerti ya? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uti. Penjabarannya Pak Erben ada yang mau ditambahkan Pak? Mungkin bisa menambahkan. Ini ya.
Makanya saya bilang tadi, saudara kita Muslim kan tidak memiliki makna kurban. Kurban itu kan artinya menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi mengapa ada kurban? Jadi sebenarnya harus dipahami dalam konteks Adam loh. Ketika jatuh dalam dosa kan dia terpisah dari Allah. Maka ada kurban, artinya Allah mendekatkan diri. Makanya di dalam Alkitab itu Allah yang mendekatkan diri kepada manusia sebelum diusir dari Taman Eden. Inilah makna kurban itu. Jadi pendamaian, penebusan, pengampunan itu yang ada di situ. Namun setelah diusir dari Taman Eden, manusia juga harus mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang sama, yaitu melalui kurban juga. Kita lihat ini. Jadi makanya di dalam perjanjian lama, tidak ada penebusan, tidak ada pendamaian dengan Allah, tidak ada keselamatan, tanpa ada pengantara kurban melalui darah. Di situ. Dan ini, ingat, ini perlu saya tunjukkan ini, lihat. Adam ini kan, yang pertama itu kan dia korban itu. Yang mengorbankan itu Allah sendiri loh, yang memulai kurban pendamaian itu. Apa itu yang mendekatkan. Kemudian, ini ya, sebentar. Ini, yang terakhir, yang melakukan itu ya Allah, melalui Yesus Kristus. Mengapa harus binatang? Kita lihat. Korban Kain ditolak karena bukan korban binatang. Tidak ada darah. Melainkan tumbuh-tumbuhan. Itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Adam. Adam kan ketika jatuh dalam dosa, apa mereka lakukan pertama? Memakai pakaian dari dedaunan. Tapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Sampai Allah sendiri datang, mengorbankan binatang. Kulitnya jadi pakaian mereka artinya. Jadi memang sejak semula, sudah disebutkan bahwa manusia berdamai dengan Allah. Lewat adanya kurban. Yang pertama dikerjakan Allah, dan kemudian manusia mengerjakan itu mengikuti prototipe yang sudah dibuat oleh Allah itu sendiri. Dan Yesus yang terakhir. Jadi yang pertama sudah dikerjakan Allah, yang terakhir dikerjakan Allah. Setelah ini, maka tidak ada lagi kurban. Karena Kristus menjadi kesempurnaan dari seluruh hukum kurban. Tapi saya maklum kalau saudara-saudara Muslim tidak memahami ini. Kenapa? Karena kalau mereka udah paham, mereka nggak akan jadi Muslim. Kalau mereka, selama, Ibu Sofi kalimatnya tadi apa itu? Selama mereka tidak percaya kepada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, maka selamanya mereka begini, bingung. Makanya bagi mereka korban itu bagi-bagi daging. Lihat ini, Adam, Habel ini ya. Kenapa Habel diterima? Karena binatang. Nuh, kurban juga. Adam, Yakub, Musa, Israel. Sampai datang Yohanes Pembaptis, puncaknya Yesus Kristus. Jadi di dalam kekristenan itu kurban itu jelas. Maknanya apa, latar belakangnya apa, nilainya apa, ada. Jadi bukan kurban potong binatang, bagi-bagi daging. Khususnya orang yang jarang makan daging, langsung begitu. Bukan begitu ya. Oke, saya pikir itu dari saya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Erben. Pak Erben sedikit, tolong singkat Pak. Tadi walaupun caranya kurang terhormat, Bu Yuni mengharapkan, oh apa bagusnya Yesus itu dikorbankan tapi nggak bisa dimakan gitu. Loh, Yesus itu bukan hanya lebih daripada nilai makanan. Karena korban Yesus itu berbicara 4 hal. Yang pertama, karena dosa manusia terpisah dengan Allah. Di dalam Yesus, manusia didamaikan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dosa manusia dikuasai iblis. Melalui Yesus, manusia menang atas iblis. Karena dosa manusia mengalami maut, kematian. Di dalam Yesus manusia dihidupkan, didamaikan dengan Allah. Karena dosa manusia mengalami kerusakan, kehancuran. Daripada apa? Karakternya, sifatnya. Di dalam Yesus kita diperbaharui. Inilah tujuan pengorbanan Yesus. Jadi tujuan pengorbanan Yesus bukan tujuan bagi-bagi daging. Bukan tujuan untuk bagi-bagi daging ke tetangga. Bukan itu tujuannya. Kalau bagi-bagi daging itu remeh-temeh. Kalau Ibu Yuni mau daging babi, hubungi kami biar kami kasih. Mantap Pak Erben, terima kasih. Ya teman-teman, jangan lupa Erben Channel ada ya. Di subscribe ya, dibantu ya.